Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul Sistem Kendali Digital pada Plan Temperatur dengan metode Ziegler-Nichols tipe 1. Kelompok kami beranggotakan Muhammad Ridho Taufik Rohman, Kemal Ihsan Prakasa, Gilang Azka Faris, dan Ikomang Satya Nugraha Sancaya. Pada presentasi tugas kali ini memiliki 4 poin, yaitu landasan teori, perancangan dengan MATLAB, analisa, dan yang terakhir kesimpulan. Ya, di sini saya ingin membahas landasan teori. Next. Nah, landasan teori dari kontrol PID dan plan temperatur. Nah, yang pertama saya ingin menjelaskan tentang kontrol PID. Nah, apa sih itu kontrol PID? Nah, kontrol PID itu adalah komponen yang berfungsi meminimalisasi sinyal kesalahan. Nah, tipe kontrol PID ini bertujuan untuk mempercepat reaksi sebuah sistem untuk menghilangkan offset. Nah, yang kedua ini plan temperatur. Nah, apa sih itu plan temperatur? Nah, plan temperatur itu merupakan aktuator yang dapat menghasilkan panas, dan di dalam itu terdapat sensor sebagai instrumentasi elektronika untuk membaca suhu yang terbaca dari plan tersebut. Nah, di sini tuh ada rumus. Ya, rumusnya itu US sama dengan KP dalam kurung ES ditambah 1 per TI pangkat S dikali ES ditambah TD pangkat S dikali ES. Nah, di sini juga ada penjelasannya apa itu KP, TI, TD, US, dan ES. Nah, yang pertama KP itu adalah penguatan proporsional. Yang kedua itu TI. TI itu adalah waktu integral. TD itu waktu turunan. Yang US itu adalah sinyal kontrol, yang S itu merupakan sinyal error. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang metode Ziegler-Nichols. Metode Ziegler-Nichols sendiri adalah metode untuk menentukan konstanta dari PID, yaitu konstanta KP, KI, dan KD. Metode ini mempermudah dalam proses PID untuk memperbaiki respon yang terjadi dibandingkan dengan sebelum identifikasi Ziegler-Nichols. Di sini kita memakai Ziegler-Nichols tipe 1. Pada Ziegler-Nichols tipe 1, sistemnya disusun dengan cara open loop tanpa memperhatikan keluaran sistem dari sensor plan itu sendiri. Hal ini dimaksud untuk melihat respon pertama terhadap set point yang diberikan. Setelah mendapatkan responnya, kemudian ditarik garis linear dari respon tersebut. Dari perpotongan garis linear dengan sumbu X sama dengan 0 dan set point, pilihlah posisi yang tepat untuk penarikan garis untuk menghasilkan respon yang baik. Maka akan didapatkan nilai dari T dan L, yaitu konstanta untuk membantu identifikasi Ziegler-Nichols tipe 1. Di sini kita bisa melihat grafik analisa grafik dari Ziegler-Nichols tipe 1. Setelah mendapatkan konstanta T dan L, selanjutnya adalah menghitung KP, TI, dan TD. Rumus yang dipakai untuk setiap kontrol P, PI, dan PID adalah, kita bisa melihatnya sendiri. Yang pertama tipe kontrol P, untuk KP-nya T per L, TI-nya tak hingga, TD-nya 0. Terus untuk tipe kontrol PI, untuk rumus KP-nya 0,9 T dikali T bagi L. Terus untuk rumus TI untuk tipe kontrol PI, L dibagi 0,3, TD-nya sama TD 0. Untuk tipe kontrol PID, rumus KP-nya setengah T per L. Untuk rumus TI-nya 2L. Untuk rumus TD-nya 0,5 L. Saya Ikomang Satya Nugraha Sancaya akan menjelaskan tentang perancangan MATLAB. Berikut ini adalah gambaran dari blok diagram dari perancangan kontrol temperatur. Pada perancangan kontrol temperatur ini, rangkaian tiap blok diagram digambarkan dengan blok diagram sebagai berikut. Nah, dalam hal ini, Arduino Uno diatur sebagai pemberi set point dan sebagai kontrol untuk plan suhu. Set point disetting dengan menggunakan potentiometer sebagai pembagi tegangan antara 5 volt dengan ground atau GND, sehingga Arduino dapat membaca tegangan menggunakan analog input. Karena tegangan yang dipakai dalam Arduino
yaitu hanya sekitar 0 volt sampai dengan 5 volt. Maka diperkuat 2 kali dengan op-amp untuk mendapat tegangan set point 0 sampai dengan 10 volt. Settingan untuk pembacaan respon berbeda dengan set point. Keluaran respon setara dengan 1 volt atau 10 derajat Celcius. Maka saat suhu mencapai 70 derajat Celcius, karena respon sebesar 7 volt, sedangkan tegangan yang bekerja dalam Arduino hanya 5 volt, sehingga dibutuhkan pembagi tegangan sehingga respon dapat dibaca oleh Arduino Uno. Selanjutnya adalah grafik MATLAB. Dalam grafik ini, untuk 1000 waktu MATLAB sebanding dengan 88 detik real time, sehingga didapat konstanta L dan T sebagai berikut. L dengan nilai 1092 dikurangi dengan 967,6 mendapatkan hasil yaitu 124,4, dan T 3476 dikurangi 1092 yaitu 2384. Hasil yang didapat dari waktu MATLAB, maka waktu aslinya yaitu L asli 88/1000 dikali L MATLAB. Maka L asli sama dengan 88/1000 dikali 124,4, dan L asli mendapat nilai 10,94. Sedangkan untuk T asli yaitu 88/1000 dikali T MATLAB. T asli yaitu 88 dibagi 1000 dikali 2384, dan T asli mendapat nilai 209,792 second. Poin ketiga, analisa kontrol temperatur. Dari perancangan yang telah dibuat sebelumnya, didapatkan nilai yaitu nilai T dan L. Lalu nilai tersebut dimasukkan ke dalam rumus perhitungan Ziegler-Nichols tipe 1 dan didapatkan nilai untuk setiap konstanta PID seperti tabel pada slide ini. Kemudian nilai PID tersebut dimasukkan ke dalam MATLAB yang sudah disetting dengan time sampling 0,1 sebagai nilai awalnya. Maka respon dapat dilihat pada grafik gambar nomor 1. Dari grafik nomor 1, respon yang didapatkan mempunyai overshoot yang besar karena dalam hal ini respon mengalami kendali on off. Analisa waktu yang didapat dalam 100 skala waktu MATLAB sama dengan 5 detik real time. Maka time sampling perlu diubah menjadi 0,05. Maka didapat respon seperti grafik pada nomor 2. Terlihat respon yang didapat akurasinya lebih tinggi dibanding respon sebelumnya. Proses selanjutnya yaitu melakukan tuning manual untuk mendapatkan respon yang diinginkan. Dalam proses tuning pertama, nilai yang didapatkan yaitu KP sama dengan 15, KI sama dengan 0,9, dan KD sama dengan 175. Responnya dapat dilihat pada grafik nomor 3. Dari respon yang didapat, overshoot dan settling time yang didapat lebih kecil dibandingkan sebelumnya. Tetapi untuk mencapai steady state dibutuhkan waktu yang lebih lama. Lalu kami melakukan tuning kedua untuk mempercepat keadaan steady state dan settling time dengan mengubah nilai KP, KI, dan KD, yaitu KP-nya 60, KI-nya 1, dan KD-nya 175. Nah, lalu didapat respon pada grafik yang nomor 4. Maka didapat grafik dengan overshoot yang rendah, steady state, dan settling time yang cepat. Grafik nomor 4 dapat mempresentasikan sifat dari kendali temperatur tersebut, di mana apabila saat diberi panas selanjutnya, heater off, maka sifat panas tersebut masih ada dan menyebabkan overshoot pada respon.
Pada kesimpulan ini kita mendapatkan dua kesimpulan, yaitu yang pertama, penggunaan metode Ziegler-Nichols bertujuan untuk menciptakan sistem yang stabil dan tahan akan gangguan. Yang kedua, dalam proses tuning, mengikuti parameter tuning yang ada dengan memperhatikan sifat plan temperatur dan time sampling yang diberikan dikondisikan dengan mikrokontroler Arduino Uno.